Yaitu bulan September kita akan membahas tentang who am I, tentang siapakah saya. Ya, di dalam hidup kita harus mengerti ya. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita tidak melulu harus mengerti siapa Tuhan, siapa Tuhan, siapa Tuhan. Tapi di dalam pengertian, pengenalan akan Tuhan, kita juga harus melihat siapa kita. Supaya kita tidak salah melangkah, saudara ya. Nah, saya mulai dari sini. Siapakah, ya sudah diklik saja. Ini ya. Siapakah manusia? Dari mana ia berasal? Kalau ibu-ibu dulu ingat pada waktu sekolah, ada teori yang namanya teori, apa yang gambar ini? Loh, gak kelihatan gambarnya ya, di sana kelihatan. Ada teori evolusi, ya jadi yang berkata apa? Dia bilang, bahkan Wikipedia hari ini kalau ibu-ibu ketik di Google gitu ya, cari manusia itu apa? Manusia itu adalah Homo sapiens, insan atau purusa, adalah spesies primata. Ya, primata itu kan berarti sama dengan seperti hewan yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Jadi kita itu primata, saudara. Mereka adalah jenis kera besar. Ayo saudara ya. Jadi menurut Wikipedia, manusia kita itu adalah sejenis kera. Coba cantik-cantik begini disebut kera loh ya. Nah, kita disebut jadi kera besar yang dicirikan oleh gaya berjalan dua kaki dan kemampuan kognitif yang mumpuni berkat otak mereka yang besar dan kompleks ya, kata Wikipedia. Ini mungkin bisa disetel LED-nya supaya sama seperti yang di TV. Yang di TV itu bisa terlihat dengan full ya, yang di sini terpotong. Nah, saudara saya lanjutkan. Kalau Wikipedia bilang bahwa kita adalah sejenis kera besar karena kita punya otak yang besar dan kompleks, pertanyaan saya sederhana, saya tidak akan membahas tentang teori evolusi yang begitu rinci walaupun banyak sekali ilmuwan yang berkata teori evolusi tidak dapat dipertahankan kebenarannya sebab usia bumi dan juga usia tulang-tulang yang ditemukan itu tidak selaras begitu saudara ya. Saya ingin bertanya secara sederhana, kalau berkata bahwa kita adalah makhluk yang secara kognitif itu mumpuni karena otak yang besar, paus orca, gajah, paus biru, lumba-lumba itu punya otak yang lebih besar dari kita. Jadi seharusnya hewan-hewan ini lebih apa saudara? Lebih kreatif, lebih berperasaan, betul ya? Lebih hebat, lebih pintar, lebih berbudi daripada manusia. Ya, kita menuju ke pengertian yang lain. Kalau ibu-ibu memahami apa yang Buddha ajarkan, ini saya coba diklik lagi. Nah ini ya, menurut ajaran Buddha manusia itu apa? Manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, melainkan berasal dari siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi yang berkelanjutan, di mana makhluk dari alam Brahma Abhasara bertransformasi dan berevolusi menjadi manusia di bumi setelah kehancuran dunia sebelumnya. Kehidupan selalu ada dan mengambil bentuk yang berbeda termasuk manusia melalui aliran kesadaran yang tidak terputus tanpa adanya jiwa yang kekal atau pencipta pertama. Saudara lihat, cara kita memandang diri kita itu akan sangat berpengaruh bagaimana kita menyembah Tuhan. Apakah saudara setuju dengan pandangan ini? Jadi menurut Buddha manusia kita itu tidak diciptakan. Manusia itu adalah sebuah makhluk yang namanya Brahma Abhasara, makhluk ya. Dia adalah makhluk yang bercahaya begitu, tapi karena kejatuhan bumi yang rusak, maka makhluk yang bercahaya itu akhirnya menjadi manusia. Begitu saudara ya, itu menurut ajaran Buddha. Tidak bisa full ya. Nah yang ketiga, menurut agama Hindu bagaimana? Menurut agama Hindu manusia itu berasal dari Manu, yang merupakan nenek moyang atau manusia pertama dan leluhur dari seluruh umat manusia. Manu adalah raja pertama yang membuat aturan di muka bumi dan menyelamatkan manusia dari bencana air bah besar. Ini mirip seperti kisah Nabi Nuh ya. Manu yang sekarang Waiwaswata Manu adalah putra Dewa Surya yang menjadi leluhur manusia pada zaman sekarang. Nah, jadi menurut agama Hindu saudara itu ada Manu-Manu ya. Ada Manu yang menjadi nenek moyang manusia yang sekarang itu adalah Manu yang ketujuh. Jadi ada
7 manu yang sekarang menjadi manusia itu adalah manu yang ke-7, begitu ya ceritanya dari agama Hindu. Jadi ada banyak sekali pandangan dunia, pandangan agama-agama dari mana manusia atau kita itu berasal. Nah, kalau kita memahami bahwa diri kita itu tidak pernah diciptakan, maka kita akan merasa bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak perlu Tuhan, sebab kita tidak diciptakan. Maka kita bisa hidup karena diri kita sendiri, kita hidup karena kemampuan kita, karena perjuangan kita. Jadi ya kita mengikuti arus, begitu ya. Kalau kita melihat dari pandangan agama-agama di luar kekristenan. Termasuk juga agama Shinto. Agama Shinto itu agamanya orang Jepang ya, agama yang menyembah dewa matahari ya. Mereka bilang apa? Manusia itu adalah bagian dari alam semesta yang merupakan anak-anak dari dewa-dewi atau kami. Sehingga manusia dan semua makhluk hidup lainnya itu punya potensi untuk menjadi dewi, untuk menjadi kami. Jadi kita manusia itu bukan hanya sekedar manusia. Nanti kita kalau hidupnya baik, hidupnya mulia, kita bisa jadi dewi. Nah itu saudara. Ini pandangan-pandangan dunia. Maka kalau ibu-ibu bertanya dalam diri kita masing-masing, sebetulnya siapakah saya? Yang mana yang betul? Dari mana kita berasal? Bahkan ada Taoisme, ada lagi pandangan yang lain itu bilang bahwa kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Manusia itu bagian dari Tuhan sendiri. Lalu dari mana kita berasal, saudara? Siapakah kita? Mengapa kita hidup? Mengapa kita ada? Ini pertanyaan saya pada waktu saya SD kelas 6. Saya pernah cerita ini ya, balik lagi. Saya SD kelas 6, saya pada waktu malam saya belum tidur, orang tua saya sudah tidur. Lalu saya seperti mimpi gitu ya, saya seperti mimpi, saya seperti merenung, saya melihat diri saya itu, nanti kan saya kalau sudah mati itu saya di mana? Seperti saya di sebuah lorong atau ruang hampa udara, kenapa saya diciptakan untuk hidup seperti ini sajakah? Untuk hidup ya sudah ada lalu nanti seperti uap terus hilangkah? Nah, saudara pernah berpikir itu enggak? Kenapa saya harus ada di dunia ini? Yang pertama mari kita renungkan, siapakah saya? Kita adalah manusia yang diciptakan di dalam kemuliaan. Katakan bersama dengan saya, di dalam kemuliaan. Jadi kita bukan manusia yang diciptakan dari dewi ya, atau kita diciptakan dari tidak ada ya, dari sesuatu yang enggak tahu cahaya dari mana tiba-tiba jadi daging begitu. Tapi kita adalah manusia, kita adalah pribadi yang sengaja, yang secara sengaja dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada tragedi dalam hidup kita, tidak ada yang salah dalam diri kita. Bahkan orang yang lahir cacat sekalipun, orang yang lahir di kolong jembatan sekalipun, mereka dengan sengaja diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Coba Bapak Ibu senggol kanan kiri bilang kita diciptakan dalam kemuliaan. Ya, kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Cek. Ini mic saya kurang enak, Saudara. Cek. Cek. Ya, kalau pada ini aja ya. Yang penting lebih ngebas gitu loh ya. Betul ya, Putra bisa benerin enggak ya, sendirian dia soalnya. Jomblo saudara ya. Ya kita lihat sama-sama Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ibu-ibu baca HP suci ya, karena ini LED sucinya masih mati. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Yang sudah bertemu bilang amin. Kejadian 1 ayat 26 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ada kesengajaan, Tuhan bilang marilah kita. Jadi ada satu tindakan Tuhan untuk membentuk manusia. Ketika Tuhan membentuk manusia ada tujuan yang jelas, saudara lihat.
Ada tujuan yang jelas, apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia itu jelas-jelas berbeda dari kera. Amin. Jelas berbeda daripada binatang. Jadi nanti kalau ada anak kita, cucu kita tanya, saudara, kita bisa jawab. Manusia diciptakan dengan sengaja, dengan khusus, ya, lain daripada hewan. Bahkan manusia diciptakan untuk menguasai ciptaan yang lainnya. Ayat 27 kita baca bersama, 3, 2, 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sudah lihat? Ini satu penciptaan yang berbeda daripada ciptaan yang lain termasuk malaikat. Jadi tidak ada ciptaan yang digambarkan, yang diciptakan Allah itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu tidak ada. Termasuk kera. Jadi kalau kita disamakan dengan kera ini sangat berbeda. Kita diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Malaikat pun tidak segambar dan serupa dengan Allah. Maka manusia itu diciptakan di dalam keistimewaan, di dalam kemuliaan, di dalam keindahan. Sudah senggol kanan kiri bilang engkau istimewa. Istimewa ya. Jangan ada yang merasa wah saya ini kok hidupnya begini ya. Saya ini kok cerita hidupnya begini, wajah saya kok begini, badan saya kok begini ya toh. Kita semua itu istimewa. Ayat yang ke-28, 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ketika Tuhan membentuk manusia, Tuhan menghembuskan nafas ya, firman Tuhan bilang. Lalu Tuhan juga bilang, Tuhan bersabda, Tuhan berfirman kepada manusia itu, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah, kuasailah, saudara. Itu tugas kita sebagai manusia. Jadi Tuhan menciptakan kita itu tidak sembarangan, tidak tanpa tujuan, tidak iseng. Tidak diciptakan untuk mati, tidak saudara. Diciptakan untuk satu tujuan yang mulia. Diciptakan untuk hidup bersama dengan Allah. Menikmati kemuliaan Allah, menikmati wajah Allah, menikmati keindahan Allah, persekutuan dengan Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-7 kita baca. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Siapakah manusia? Di sini nggak kelihatan ya. Kita baca HP kita. Sudah ketemu ibu-ibu? 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan detail, saudara. Dengan terperinci, dengan begitu khusus. Manusia tidak diciptakan hanya sekedar punya tubuh, punya daging. Tapi ada jiwa, ada roh Allah. Nah ini yang membedakan. Coba diklik slide selanjutnya. Slide sebelumnya. Nah ini, manusia berbeda dengan ciptaan yang lain termasuk hewan. Kita diciptakan secara khusus, saudara. Ciptaan yang lain diciptakan terlebih dahulu untuk menyokong kehidupan manusia. Coba saudara pikirkan, kenapa Tuhan menciptakan matahari dulu? Tuhan menciptakan cahaya dulu. Tuhan memisahkan air dari daratan dahulu. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dahulu. Menciptakan hewan-hewan dahulu. Baru yang terakhir manusia. Coba saudara bayangkan ketika manusia diciptakan belum ada tumbuhan. Belum ada biji-bijian. Manusia pasti akan mati. Gak bisa makan. Atau bagaimana ketika daratan dan lautan itu belum dipisah saudara. Bagaimana manusia akan hidup, bagaimana tumbuhan lain akan hidup. Atau bagaimana kalau tidak ada matahari, ada tumbuhan tapi nggak ada matahari, saudara. Sama, semua makhluk akan hidup termasuk manusia.
Jadi Tuhan menyiapkan seluruh ciptaan ada terlebih dahulu. Saudara, itu bukan ya pokoknya hari pertama ciptakan ini, pokoknya hari kedua ciptakan ini, enggak. Tuhan itu dengan hikmatnya begitu sempurna, begitu detail menyiapkan untuk manusia. Jadi kita itu manusia yang istimewa. Sebelum kita diciptakan, Tuhan itu sudah provide. Tuhan sudah siapkan kebutuhan kita, keperluan kita Tuhan sudah siapkan. Yang ketiga, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh yang tidak ada di dalam makhluk lain kecuali manusia. Roh ini yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Yang membuat manusia itu punya hasrat untuk berdoa. Yang firman Tuhan bilang apa? Ketika aku buka mata, aku melihat gunung-gunung, aku melihat tumbuh-tumbuhan, aku melihat pohon-pohon, aku tahu ada Tuhan. Nah itu roh. Nah bebek itu enggak bisa, saudara. Betul enggak? Kera yang juga pinter itu enggak mengerti, enggak bisa seperti itu. Hewan-hewan itu tidak bisa menciptakan masa depan yang cerah. Menyusun rencana-rencana harian. Membeli pakaian yang menarik, membuat gadget. Dulu enggak ada handphone, sekarang bisa video call. Saudara. Siapa? Manusia. Bukan kera. Nah itu kita. Jadi kita punya tubuh, jiwa, dan roh dalam diri kita yang diciptakan oleh Tuhan secara sempurna. Bahkan roh itu adalah satu-satunya yang kita miliki untuk kita bisa terkoneksi, bisa terhubung dengan Tuhan. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Yang keempat, manusia itu adalah pribadi yang diberi kekuasaan atas segala ciptaan. Bukan malaikat, saudara, yang diberikan kekuasaan. Tapi saudara dan saya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita mungkin kadang kagum ya lihat malaikat, wah melayani Tuhan. Dia menyampaikan pesan Tuhan, dia begitu ilahi, dia begitu sempurna, wajahnya bercahaya, dipakai Tuhan gitu kan. Melayani Tuhan. Tapi saudara lihat ternyata kita lebih istimewa daripada malaikat-malaikat itu. Bahkan firman Tuhan bilang nanti di akhir zaman. Orang-orang percaya, ibu-ibu dan saya yang hari ini duduk di gereja GBT Genesis ini akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Bayangkan saudara, betapa istimewanya kita. Jadi hari ini mungkin perjalanan hidup kita berat ya, sebagai perempuan tidak gampang. Tapi ingat identitas kita, saya diciptakan dalam kemuliaan dengan kekuatan dan keagungan, bukan untuk menjadi biasa, saya istimewa dan mulia. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nanti saya akan tunjukkan ya, secara khusus wanita diciptakan akan sangat menarik. Nah, kita diciptakan slide selanjutnya, segambar dan serupa dengan Allah. Saya sudah pernah bawakan ini, tapi saya rasa ibu-ibu kita perlu diingatkan lagi. Tidak kelihatan ya, kecil ya. Nanti akan saya kirim PowerPoint di grup ya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar itu selem, katakan bersama dengan saya selem. Selem ini ya, segambar. Segambar dengan Allah, artinya apa? Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak yang ada di dalam diri Allah. Yang ciptaan lain tidak punya. Makanya tadi saya bilang, tidak ada bebek bisa merencanakan bulan depan saya mau liburan ke kota sebelah gitu saudara. Tidak ada. Tidak ada bebek nanti saya tak membuat satu alat komunikasi dengan ayam supaya bisa bagi-bagi makanan. Tidak ada saudara. Tidak ada pikiran itu di hewan, apalagi tumbuhan. Tapi ada pikiran itu di dalam manusia, betul? Ada pikiran, ada perasaan, ada hikmat. Kita bisa merasakan kesedihan, kita bisa merasakan empati. Itu adalah karunia Allah sebab kita segambar dengan Allah. Serupa itu demuth, katakan bersama dengan saya demuth. Demuth ya, selem dan demuth. Demuth itu segambar, serupa. Itu adalah berbicara tentang kualitas Allah. Jadi kesucian Allah itu ada dalam diri kita. Keagungan Allah itu ada dalam diri kita. Kemuliaan Allah itu ada dalam diri kita. Dan kekekalan Allah itu juga ada dalam diri kita. Saudara bayangkan. Begitu mulia manusia diciptakan.
Satu-satunya makhluk dengan kualitas kekal, itu manusia. Makanya kalau kita nanti mati, tetap pilihannya dua, saudara. Kekal di surga, atau kekal dalam api dan belerang di neraka. Manusia, dia makhluk kekal. Kita mau pilih mana? Kekal di surga bersama dengan Tuhan yang kita sembah, atau kekal di neraka? Kekal itu kapan? Selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Nah itu kita. Jadi harusnya kita bersyukur kalau Tuhan menciptakan kita selem dan demut, segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun karena dosa, akhirnya gambar dan rupa Allah ini hancur. Tapi kita tahu di dalam Kristus ketika Yesus menebus kita, maka Tuhan mengembalikan gambar dan rupa Allah itu. Maka hari ini kita berproses supaya keserupaan Allah di dalam diri kita itu semakin terpancar. Ya, makanya kita berusaha setiap hari beribadah, setiap hari baca firman, setiap hari berusaha semakin baik, semakin diperbaharui, semakin mulia. Itu kenapa? Supaya gambar dan rupa Allah itu betul-betul nyata dalam diri kita. Amin. Mungkin saya minta tolong Kak Putra juga untuk mematikan AC ya. Ibu sebenarnya kedinginan ya. Satu kanan, satu kiri. Ya, makasih Kak Putra. Single fighter kita. Nah, ibu-ibu, sekarang kita akan lebih spesifik. Mari kita melihat bagaimana perempuan diciptakan. Bagaimana kita, wanita-wanita diciptakan. Kejadian 2 ayat 18. Kita lihat. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? HP sucinya? Amin. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sudah lihat, Tuhan akan menciptakan bagi Adam, bagi manusia pertama, penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah Ezer Kenegdo. Ya, penolong yang sepadan. Nah, kita langsung lihat aja dari ayat yang ke-18. Coba diklik satu slide selanjutnya. Apa artinya ini, saudara? Penolong yang sepadan. Kita diciptakan ada tujuan yang lain. Kalau manusia secara umum diciptakan untuk menguasai, mengelola bumi. Tapi perempuan diciptakan ada tujuan lain yang khusus. Yaitu menjadi penolong yang sepadan. Apa itu? Ezer itu adalah penolong, helper, helpmate. Ya. Kata Ezer ini saudara, ini di dalam Alkitab hanya digunakan oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan. Kata penolong ini tidak pernah diletakkan atau dipakai oleh orang lain selain Tuhan. Tapi ketika Tuhan menciptakan perempuan, Tuhan bilang apa? Ini Ezer, ini penolong seperti Tuhan. Kita diciptakan luar biasa. Tapi, nah ini mungkin menjawab pertanyaannya Ibu Pahala minggu lalu ya waktu sharing ya. Ezer tidak berhenti, ada Ezer Kenegdo. Kenegdo itu ternyata artinya apa? As his counterpart, opposite him. Berlawanan. Bahkan kemarin kan Bu Pahala kan tanya tuh, boleh enggak ya saya kalau jawab suami saya seperti itu ya Bu ya? Saudara, jawabannya apa Bu? Boleh. Karena kita adalah partner, tapi kita berlawanan. Sudah menarik ya? Sudah menarik ya? Jadi kita itu adalah unhelper, tapi as his counterpart. Jadi yang mengcounter, di counter. Ya, tahu ya di counter itu apa ya? Dilawan itu ya, di oposisi dilawan. Opposite lawan, saudara. Makanya terjemahan Young's Literal Translation itu bilang begitu ya. I do make to him an helper as his counterpart. Atau I shall make him a helpmate opposite him. Jadi penolong ini tapi opposite. Nah ini saya tulis di sini. Perempuan itu diciptakan untuk menjadi penolong yang di dalam perjalanan kehidupan tidak hanya mengiyakan. Tidak cuma iya. Kepada laki-laki atau suami. Yang notabene juga lemah. Ya.
Tetapi kita sebagai penolong menjadi counterpart, opposite atau lawan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba ibu-ibu merefleksikan diri di dalam rumah tangga. Saya yakin 99% ibu-ibu pasti sering seperti yang Bu Pahala sharingkan minggu lalu, betul enggak? Betul? Saya rasa hanya sedikit orang yang, tapi ternyata firman Tuhan bilang, seperti itulah, untuk itulah kita diciptakan. Kita membantu suami untuk mengasah pikirannya, mengasah tindakannya, saudara, mempertimbangkan keputusannya, supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai penolong. Ya, tapi nanti kita lihat, karena dosa, ibu-ibu nanti kita akan lihat tentang dosa ya, karena dosa seringkali panggilan Tuhan untuk kita sebagai wanita, untuk menjadi penolong ini, untuk menjadi opposite, untuk menjadi lawan ini, kadang-kadang teralih. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini yang mesti kita pertimbangkan lagi. Ini mesti kita renungkan. Apakah betul saya berkata seperti ini kepada suami karena untuk kemuliaan Tuhan, atau pembelaan diri saya, atau kepentingan diri saya, atau egoisme saya. Karena dosa itu menjadi rancu, itu menjadi buram. Ya, istri memiliki kebebasan mengungkapkan pikirannya. Bahkan sering dalam hal yang beroposisi atau berlawanan. Di dalam hal ini, ide atau kemauan dari suami akan diuji. Sehingga dia dapat mempertimbangkan kembali kemauan, hasrat atau ide mereka. Dan mungkin ada kalanya suami akan marah kepada pemikiran sang istri yang beroposisi pada kebijaksanaan yang dia pilih. Di lain pihak, suami ini bisa juga menyetujui intervensi dari mitra penolongnya, yaitu manusia, perempuan. Kita dapat melihat bahwa dalam makna ini, istri bukan hanya sekedar penolong, helper, tetapi ia menjadi mitra yang mendukung ritme kehidupan yang dipimpin suami sebagai komandan atau kepala dalam sebuah keluarga. Mari kita menghidupi panggilan kita sebagai seorang istri dengan benar. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita ya. Saudara, ini menarik sekali ketika Tuhan menciptakan kita saudara ya sebagai perempuan, yaitu ezer kenekdo, penolong, tapi dia adalah opposite, tapi dia adalah lawan. Nah ini tidak bertentangan dengan firman. Saudara kalau melihat ya, Amsal 31 ayat 10, coba di slide selanjutnya. Amsal 31 ayat 10 dikatakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata. Saudara kata cakap itu menggunakan kata khayil. Nah kata khayil ini saudara lagi-lagi, ini digunakan untuk tentara perang, untuk orang-orang yang gagah, perkasa, orang-orang yang memegang senjata, itu khayil. Tapi ini digunakan untuk siapa? Seorang istri, perempuan. Perempuan yang khayil, perempuan yang kuat, perempuan yang gagah berani, perempuan perkasa, perempuan yang kaya, perempuan yang berharga. Dan biasanya kata ini dikenakan kepada pahlawan perang. Ini saya tulis di bawah ya, gak kelihatan ya. Atau ditunjukkan kepada sekelompok orang, pasukan bersenjata. Tapi ditulis untuk seorang istri. Jadi memang istri itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan begitu rupa untuk menjadi penolong. Bahkan pengasah, mempertajam suami atau laki-laki. Ya, kita kembali dalam kitab Kejadian. Kejadian 2 ayat yang ke-21. Kita lihat ya, Kejadian 2 ayat yang ke-21. Sudah ketemu ibu-ibu? Kembali ke slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya. Ya, kelihatan enggak ya? Nah kelihatan ya 21 dan 22. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22, 1, 2, 3. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23 masih kelihatan? Ya, 1, 2, 3.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan atau Isyah. Ya, perempuan itu Isyah dalam bahasa Ibrani. Sebab ia diambil dari laki-laki Ish. Jadi laki-laki itu Is, perempuan itu Isyah. Bagus ya, gampang saudara ya. Jadi laki-laki itu Is, perempuan itu Isyah. Makanya dia dinamakan Isyah karena dia diambil dari Ish, dari laki-laki. Ya, Kejadian 3, saudara buka Alkitabnya. Atau mungkin boleh diturunkan, bisa enggak Kak Putra? Slide-nya diturunkan ini. Kejadian 3 ayat 15, saudara lihat. Kita lompat ayat 20 saja deh. Kejadian 3 ayat yang ke-20. Ibu-ibu sudah ketemu? Ini tentang perempuan ya. Sudah ketemu ibu-ibu? 1, 2, 3. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Sudah lihat? Jadi ketika Tuhan menciptakan penolong tadi, penolong yang sepadan, Ezer Kenegdo, siapa yang menciptakan? Siapa yang menyebut? Tuhan. Ya. Tapi ketika disebutkan nama Hawa, siapa yang memberikan nama? Ayat 20 tadi. Siapa yang kasih nama Hawa? Adam. Betul. Jadi nama Hawa itu bukan dari Tuhan. Nama Hawa itu dari Adam. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Menarik saudara ya. Hawa, coba ke slide selanjutnya. 3, slide ketiga lagi. Lah ini. Hawa dalam bahasa Ibrani itu Khafah. Nama ini diberikan oleh Adam sendiri. Ini diberikan pasca kejatuhan Adam ke dalam dosa. Adam baru memberi nama bagi istrinya yaitu Hawa atau hidup, saudara, Zoe. Sebab istri Adam itu akan menjadi sarana kasih karunia dari Allah yang memberikan kehidupan yaitu kelangsungan kehidupan manusia dalam beranak cucu, menurunkan keturunan-keturunan. Saudara perhatikan. Saudara tadi saya mau minta baca saudara di Kejadian 3 ayat yang ke-20 tadi ya. Di ayat yang ke-15 dan di atasnya lagi Tuhan itu menghukum manusia karena mereka jatuh dalam dosa. Dan Tuhan bilang apa? Pasti engkau mati. Karena engkau dari tanah pasti engkau kembali kepada tanah. Tapi saudara lihat ketika dapat hukuman, ketika diusir dari Taman Eden, Adam memberikan nama kepada istrinya Hawa, ibu dari segala yang hidup. Jadi ini adalah sebuah iman Adam. Walaupun Tuhan bilang aku mati. Aku mati. Istriku ibu dari segala yang hidup. Sudah lihat ini iman. Ini iman. Tuhan bilang kau mati. Tapi Adam bilang apa? Ini istriku, ini ibu dari segala yang hidup. Sebab di ayat 15 Tuhan sudah bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada harapan. Dari mana? Wanita. Dari perempuan, dari kita. Ada harapan. Keturunan perempuan ini nanti akan meremukkan kepala ular. Maka Adam dengan iman bilang, sekarang namamu Hawa. Engkau adalah ibu dari segala yang hidup. Engkau adalah kegenapan dari rencana Allah yang akan diselesaikan di dalam keturunanmu. Saudara, ini iman. Jadi kita adalah hasil dari iman juga, iman Adam. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Ya, diklik lagi. Nah ini sebelum jatuh dalam dosa, wah gak kelihatan ya. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia adalah ciptaan yang sempurna dan mulia. Tetapi dosa mengubah dan merusak itu semua. Kita akan lihat yang kedua. Kita tahu kita diciptakan dalam kemuliaan. Tapi yang kedua sudah lihat. Kemuliaan itu menuju kehinaan. Sayang sekali. Manusia yang diciptakan dengan begitu mulia, dengan begitu sempurna, dengan privilege, dengan segala apa yang diberikan kepada Tuhan yang begitu baik ya. Ternyata harus menuju kepada kehinaan karena dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 nanti Bapak Ibu baca, Ibu-ibu baca sendiri di rumah ya.
Saya rasa terlalu panjang untuk dibaca dengan keadaan slide kita yang seperti ini. Di Kejadian pasal yang ketiga, ibu-ibu akan melihat bahwa akhirnya dosa itu masuk ke dalam hidup manusia melalui siapa? Melalui siapa? Hawa, saudara. Menyedihkan ya? Dari perempuan Tuhan kasih janji. Perempuan Tuhan ciptakan untuk jadi penolong. Tapi ternyata perempuan juga yang membawa dosa dan kutuk untuk suaminya. Saya berdoa kita sebagai perempuan yang diciptakan Tuhan, Ezer Kenekdo, kita menjadi berkat buat keluarga kita. Amin. Kita tidak bawa bencana bagi keluarga kita seperti Hawa. Dosa, saudara. Lanjut slide selanjutnya. Ayatnya lanjut. Ayatnya ditinggalkan saja. Lanjut. Ya, dosa. Ada banyak sekali kata dosa di dalam Alkitab, saudara. Tapi yang paling sering dibahas atau diberitahukan yaitu hamartia. Hamartia itu seperti orang yang memanah. Seharusnya itu kan di sini, saudara ya. Panah itu kan harus tepat di sasaran tengah. Tapi dosa itu adalah tidak tepat sasaran, itu dosa. Maka ketika saudara diberikan panggilan oleh Tuhan ke sebuah tempat, misalnya ke sebuah panggilan, contohlah Yunus. Disuruh Tuhan pergi ke satu daerah, ke Niniwe. Nyelempang saudara, nah ini dosa. Kita punya panggilan sebagai penolong. Kita tidak mengerjakan panggilan kita sebagai penolong sama seperti Hawa. Itu dosa. Jadi dosa itu bukan hanya penyimpangan yang besar. Enggak, ketika kita disuruh seperti inilah misalnya ya. Ketika kita disuruh ke Sidoarjo, lalu kita ke apa ya, dekatnya Sidoarjo ya. Krian gitu ya. Krian sama Sidoarjo dekat lah ya. Dekat kan ya. Nah gitu, disuruh ke Sidoarjo tapi kita ke Krian gitu saudara. Atau kita disuruh ke GM1, kita ke GM2. Loh itu kan dekat, itu dosa. Tuhan bilang ke GM1 ya GM1. Saya suka ilustrasinya Pastor Ishak ya. Ketika dia masuk ke tol Sidoarjo dulu ya. Sempat ke rumahnya nenek di Sidoarjo lalu masuk kan harusnya itu kan ada banyak pintu tol kan saudara ya. Itu kan kalau ke Surabaya yang banyak itu sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri itu sepi jadi dia masuk aja. Saudara tahu itu kan cuma berapa meter aja jaraknya kan gitu. Setengah meter lah mungkin antar pintu tol. Tapi ternyata yang sebelah sini menuju ke Surabaya, yang sini menuju ke mana? Ke Malang. Nah itu dosa. Pelanggaran kita itu seperti kecil. Tapi ujungnya ini salahin. Kecil saudara. Tapi ujungnya berbeda. Dosa, slide selanjutnya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini Yakobus 4 ayat 17, itu dosa. Agustinus dari Hippo, seorang bapak-bapak gereja bilang begini, dosa adalah mempercayai kebohongan yang menyatakan bahwa Anda diciptakan oleh diri Anda sendiri. Tadi saudara, teologi dunia. Kita diciptakan ya, saya ada, tiba-tiba ada lah gitu. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Kita hidup seenaknya kita sendiri. Serta mampu mencukupi kebutuhan Anda sendiri. Kita merasa mampu saja saudara. Itu dosa di hadapan Tuhan. Dosa masuk melalui perempuan. Ini saya tulis ya. Perempuan yang sejatinya diciptakan untuk menolong laki-laki, namun membawa laki-laki kepada pemberontakan akan Tuhan. Masuknya dosa seperti apa? Yang pertama, serangan dan godaan iblis itu ditujukan terhadap keutuhan dan kebenaran Allah. Slide selanjutnya. Ya, mungkin saya bisa minta tolong Kak Putra untuk membagikan slide saya ke Ibu Soni di WA ya. Ibu Soni bisa membagikan ke ibu-ibu yang lain. Yang pertama, serangan dan godaan iblis itu ditujukan terhadap keutuhan dan kebenaran Allah. Makanya berkali-kali iblis bilang, bukankah Tuhan berfirman? Bukankah Tuhan bilang semua dalam taman ini boleh engkau makan ya? Jadi dia mencobai tentang keutuhan dan kebenaran Allah. Yang kedua, iblis itu menyatakan bahwa ia dan suaminya akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang
jahat. Saudara ingat ya ketika iblis bilang begitu ya. Nah respon Hawa itu ketika melihat pohon itu, melihat buah itu, Hawa itu melihat bahwa ternyata pohon itu menarik hati. Alkitab mencatat, ini saudara baca. Ini menunjukkan bahwa Hawa itu sudah terpikat untuk menjadi seperti Allah. Tawaran iblis itu masuk dalam hatinya. Jenis keinginan atau hawa nafsu inilah yang menjadi asal mula dosa. Yaitu Hawa memberikan ruang terhadap iblis yang seharusnya hanya milik Allah. Jadi ruang itu hanya milik Allah, tapi Hawa mau berbincang-bincang, betul ya? Dalam kesediaannya berbincang-bincang dengan penggoda. Dalam ketidakniatannya untuk menolak saran-saran penggoda. Dalam persetujuan hatinya yang diam-diam membawa ia ingin menjadi seperti Allah. Hawa melangkah untuk bertindak memakan buah yang dilarang. Jadi saudara perhatikan. Cara iblis menggoda kita itu tidak langsung dari perbuatan. Ayo kamu bohong, ayo kamu ambil uang, ayo kamu selingkuh, ayo kamu kabur, ayo kamu begini dan begitu. Nah saudara. Segala sesuatu itu masuk dari hati. Dari hawa nafsu hati. Keterikatan hati. Kita yang mau ngobrol dengan iblis ya. Kita yang mau digoda oleh sang penggoda. Pikiran-pikiran kita yang berfantasi, seandainya saya begini, seandainya saya begitu, pasti akan lebih baik rumah tangga saya. Seandainya saya melakukan ini dan melakukan itu, pasti akan begini. Saudara lihat, dosa itu pasti dimulai dari pikiran dan perasaan. Dosa, saya tulis ya ini ya, dosa tidak bermula pada tindakan yang terang-terangan, terang-terangan selingkuh, terang-terangan mencuri, terang-terangan korupsi, terang-terangan cari nama. Enggak saudara. Dosa selalu timbul dan sudah nyata dari hati dan pikiran kita seperti Hawa. Kebusukan hati itu terungkap sendiri melalui perbuatan yang melanggar perintah Allah. Makanya firman Tuhan itu betul ketika Tuhan bilang apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Jaga hati, saudara. Iblis masuk dari hati kita. Bahkan Yeremia 17 ayat yang ke-9 bilang apa? Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Makanya kalau orang-orang dunia bahkan ada pendeta yang ngomong ikuti kata hati. Ikuti hati nurani. Betul atau salah ibu-ibu? Betul atau salah? Salah. Karena hati kita itu pembohong paling jitu. Dia sangat licik hati kita. Manusia itu bisa nilai kita dari depan. Tapi kedalaman hati tidak ada yang tahu. Bahkan kita sering ditipu oleh hati kita sendiri. Yang sudah tercemar dengan dosa. Makanya segala sesuatu tidak boleh sesuai dengan hati. Hati nurani tidak bisa. Doa, tanya Tuhan, saudara. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan yang menyinari hati kita, pikiran, perasaan kita, Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Amin. Ayo kita waspada. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan. Bukan ya ibu-ibu ya. Dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa itu adalah natur atau kodrat manusia di dalam kejatuhan. Jadi manusia kalau enggak berdosa itu enggak bisa. Itu kodrat. Makanya Sharon anak saya itu saudara ya. Baru hidup di dunia ini berapa tahun? 2 tahun. Tapi dosanya ada enggak? Banyak. Betul enggak? Ini ibu-ibu yang emosi saudara ya. Betul enggak? Enggak diajarin mukul. Pukul teman. Enggak diajarin apa? Teriak-teriak, ngomong kasar, kan gitu saudara. Enggak diajarin nendang-nendang, ya tendang-tendang. Enggak diajarin ngambil barang orang, ngerebut, ya ngerebut. Siapa yang ngajarin di dalam perut? Tidak ada. Natur dosa.
Jadi dosa itu bukan sekedar kalau sudah berbuat dosa, sudah mencuri itu baru dosa, enggak. Dalam hati sudah berdosa. Dalam darah kita ini saudara, tulang kita itu dosa mengalir. Kodrat, ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, dengan cepat saya tunjukkan ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, karena keinginan seorang wanita diserahkan juga kepada suaminya, mereka semua berdosa. Ada akibat-akibat dosa yang sampai kepada diri kita saat ini. Tahun 2025, kita masih dalam dosa, hidup di dalam dosa. Yang pertama, perubahan sikap manusia terhadap Allah. Karena dosa, manusia bersembunyi dan istrinya dari Allah. Manusia menutup diri dengan cawat. Padahal manusia diciptakan untuk hidup di hadapan Allah. Dalam persekutuan dengan Dia. Tapi sekarang setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka takut, mereka gentar berjumpa dengan Allah. Rasa malu dan ketakutan yang sekarang merajai hati mereka. Menunjukkan bahwa perpecahan itu sudah terjadi. Sudah lihat, anak yang tidak rukun dengan papa, mau ngomong itu pasti canggung. Betul enggak? Enggak berani. Mama dan juga anak mungkin. Atau ipar sama ipar mungkin. Atau apa saudara? Jadi sikap renggang, sikap ketakutan manusia terhadap Allah itu menunjukkan bahwa mereka sudah punya hubungan yang tidak baik. Hubungan yang retak manusia dan Allah karena dosa. Yang kedua, sikap Allah. Sikap Allah apa? Tuhan menjatuhkan hukuman-hukuman terhadap manusia karena dosa. Bahkan Allah mengusir manusia dari Taman Eden, taman yang Tuhan siapkan buat mereka. Taman yang begitu mulia, yang penuh dengan kemuliaan yang begitu indah, penuh dengan berkat Tuhan, diusir saudara dengan hukuman-hukuman. Pasal 3 ayat 14 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuk engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15 selanjutnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ada hukuman, saudara. Saya klik selanjutnya. Saya simpulkan ini adalah, gak kelihatan ya. Ini adalah hukuman kepada masing-masing. Kepada tanah, kepada perempuan dan juga kepada ular. Kepada tanah, Tuhan mengutuk atas tanah, menyebabkan pekerjaan begitu berat. Bapak-bapak, suami-suami harus bekerja begitu keras untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan hasil yang baik. Tidak hanya itu, kutukan atas kematian manusia, pasti engkau mati, pasti engkau mati. Kepada perempuan, kepada kita, susah payah mengandung, ibu-ibu merasakan itu semua, melahirkan. Bahkan sampai zaman modern, melahirkan tidak pernah tidak sakit. Betul? Saya juga melahirkan di zaman modern ya, saya pakai Erax. Bukan enggak sakit sama sekali, saudara. Sakit, tetap sakit. Karena itu kutukan Tuhan, karena dosa.
Karena dosa kita birahi atas suami yang berkuasa. Kalau birahi itu berkat ya. Tapi lihat, birahi kita atas suami itu menyebabkan suami kita berkuasa atas kita. Itu menunjukkan bahwa ketika Adam itu jatuh, engkau nurut sama istrimu. Tadi Tuhan bilang, karena engkau mengikuti perkataan istrimu, maka sekarang dibalik. Perempuan harus diatasi oleh suami. Tidak boleh perempuan yang mengatur suami. Kalau perempuan yang mengatur suami sama seperti Adam dan Hawa, saudara, pasti jatuh. Perempuan harus dikuasai oleh laki-laki. Ular berjalan dengan perut tanah menjadi makanan. Lalu ada proto-evangelium, engkau pasti akan remuk. Setan diremukkan atas keturunan wanita. Ada akibat-akibat dosa. Yang ketiga, akibat-akibat terhadap umat manusia. Tidak hanya kepada Allah, tidak hanya Allah dan manusia, tapi terhadap umat manusia. Saudara lihat ya, Adam dan Hawa mereka saling menyalahkan. Kain dan Habel mereka saling membunuh. Keturunan Kain menjadi manusia-manusia durhaka. Bahkan sejarah umat manusia berikutnya melengkapi segala kejahatan mereka. Saudara lihat, keturunan-keturunan dari Kain itu menjadi orang-orang yang jahat. Bahkan ketika keturunan-keturunan Set itu ada, ketika mereka kawin campur. Saudara lihat dalam kitab Kejadian ya. Keturunan anak-anak Allah dan anak-anak manusia itu adalah anak-anak dari Set dan juga anak-anak dari Kain. Mereka jadi manusia-manusia yang begitu kejam. Tuhan turunkan apa? Air, bah, Tuhan musnahkan. Tapi apakah kejahatan itu berhenti? Enggak. Ketika dosa masuk dalam diri manusia, bahkan air bah tidak dapat menghentikan dosa. Setelah air bah ada, lihat anaknya Ham berdosa. Dia melihat dan menertawakan ketelanjangan papanya. Bahkan cucunya, cicitnya, Nimrod namanya. Dia adalah orang yang membangun menara Babel. Murka Allah muncul lagi, diserak-serakan, diporak-pondakan. Apakah setelah menara Babel dosa manusia sudah berhenti? Tidak. Sekali dosa itu masuk dalam dunia, dosa itu akan terus. Makanya saya juga salah satu pendeta yang percaya ada kutukan di dalam keluarga kalau tidak dipatahkan, maka itu akan terus ada dalam keluarga. Contoh, saya punya teman saudara ya, dulu mamanya itu adalah seorang yang tidak benar begitu. Sepertinya beliau belum bertobat, jadi beliau mengandung sebelum menikah, lalu beliau tidak bertobat, akhirnya anaknya itu juga begitu saudara. Sampai cucunya itu juga begitu saudara. Hari ini saya tahu kita bukan dari keluarga yang sempurna, kita bukan dari keluarga yang tanpa dosa. Tapi ketika kita ada dalam keluarga itu, baiklah melalui kehidupan kita putuskan rantai kutuk dalam keluarga kita. Amin. Patahkan saudara. Dosa itu terus ada. Orang yang cinta uang, sampai anak-anaknya serakah itu tetap serakah saudara. Dosa. Akibat-akibat terhadap alam semesta. Saudara jangan lihat bahwa dosa ini hanya mempengaruhi manusia, sesama manusia. Makanya kenapa ada kebencian, ada iri, itu dosa. Kenapa kita dengan Allah terpisah, itu dosa. Saudara coba lihat, kenapa ada bencana? Kenapa ada hewan yang memakan hewan yang lain? Kenapa kita takut kepada harimau? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ciptaan-ciptaan Allah yang diciptakan dengan begitu amat sangat baik, sekarang jadi seperti itu? Banjir bandang, menghancurkan binatang, menghancurkan manusia. Kenapa? Dosa. Keserakahan manusia, kriminalitas, dosa. Bahkan maut muncul untuk menjadi bagian dalam hidup kita juga karena dosa. Mungkin diterima dulu teleponnya Bu ya. Ya, ada seorang pengkhotbah yang terkenal dalam sekitar tahun 70-an ya, namanya Aquinas. Dia bilang begini saudara, slide selanjutnya, untuk memahami keseriusan dosa, kita harus mengukur 3 samudra. Yang pertama samudra penderitaan manusia, yang kedua samudra penderitaan Tuhan Yesus, yang ketiga samudra penderitaan masa depan yang menunggu para pendosa yang tidak menyesali dosanya. Kita menderita sebagai manusia saat ini. Yesus Kristus karena dosa menderita bagi kita.
Bahkan di masa depan, orang yang tidak terima Yesus, dia juga akan menderita dalam kekekalan. Serius dosa dalam hidup kita. Slide selanjutnya. Tidak ada harapan karena dosa, tidak ada kemuliaan di dalam dosa, tidak ada kebaikan di dalam dosa, tidak ada kemuliaan di dalam dosa. Yang ada hanya keterpisahan, keterpurukan, hukuman, dan kematian. Contoh tadi saya katakan ya, perempuan yang beroposisi dengan suami, mestinya itu baik. Tapi karena dosa, secara sadar kita sebagai ibu-ibu seringkali kita beroposisi dengan suami bukan karena kebaikan, bukan karena firman Tuhan, tapi karena ambisi dan keuntungan diri dan keakuan diri sebagai perempuan. Di dalam keberdosaan selalu cek hati kita, dosa tidak dimulai dari perbuatan. Maka jika ada perbuatan dosa, mari cek kedalaman hati, berhala atau dosa apa yang sedang mengikat hati kita. Dari pemahaman ini kita juga bisa memahami bahwa orang lain itu juga punya natur dosa, ya Bu. Anak kita itu juga punya natur dosa, termasuk suami kita, saudara kita. Jadi ketika kita menyadari ini, mari kita melihat kehidupan mereka, kita memandang mereka bukan dengan amarah tapi dengan belas kasihan. Ya, mereka juga orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Orang itu salah kepada saya juga pernah salah kepada orang. Orang itu nipu saya juga pernah nipu orang dengan cara yang lain. Orang itu memfitnah saya, seringkali saya juga menggosipkan orang lain. Cuma jenis dosanya aja yang berbeda. Hari ini kalau kita mulai sakit hati, kecewa dengan orang lain, mari kita pandang mereka dengan belas kasihan. Mereka butuh anugerah Tuhan sama seperti kita, diberikan anugerah oleh Tuhan. Tuhan memang membiarkan kita mengalami konsekuensi dari dosa, tapi Tuhan tidak membiarkan kita mengalami konsekuensi terbesar, yaitu maut, kehidupan penghukuman yang kekal, keterpisahan selamanya dengan Dia. Yesus Kristus di atas kayu salib menggantikan kita, menggenapi firman-Nya. Kejadian 3 ayat 15, keturunan wanita, Yesus Kristus meremukkan kepala ular, kepala iblis. Dan iblis, keturunan iblis meremukkan tumitnya. Di atas kayu salib, tumit Yesus sudah remuk, kena paku salib. Kejadian 3 ayat 15 sudah digenapi untuk saudara dan saya. Hukuman atas manusia memang selayaknya diterima bagi kita. Tapi kasih karunia Allah lebih besar dari dosa manusia. Anugerah pengampunan diberikan oleh Allah yang tidak berkewajiban. Tuhan tidak wajib selamatkan kita. Tapi Tuhan wajib hukum kita karena dosa. Kita orang yang tidak layak untuk menerima pengampunan. Tapi Tuhan menerima kita, memberikan kita belas kasihan. Orang-orang yang tidak layak ini. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Mari kita responi panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ibu-ibu yang sudah diselamatkan. Kita yang tidak layak, kita yang layak menerima hukuman. Tapi Tuhan menerima kita, mengampuni kita, menaruh belas kasihan dalam diri kita. Mari kita juga melihat orang lain dalam kelemahan yang sama seperti yang kita alami dan dalam anugerah yang sama seperti apa yang kita terima. Mari saya undang untuk bangkit berdiri ibu-ibu. Saat ini memang kehidupan kita tidak mudah. Karena dosa itu ada dalam dunia ini. Membuat kita berjuang, membuat kita susah, membuat kita sakit. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Berserah kepada Yesus.